يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang kunci pembuka pintu rahmatnya Allah Ta'ala. Pertama, saya terbersit makna dari sholawat yang selalu saya baca untuk membuka ceramah saya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Dikatakan dalam sholawat tersebut, ya Allah limpahkanlah sholawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahi babi rahmatillah. Kunci yang membuka pintunya rahmat Allah. Ya, kunci pembuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini kuncinya. Ya, kuncinya. Kalau kita enggak dapat kuncinya, ya enggak dapat rahmatnya. Ya, enggak dapat kuncinya, enggak akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah mengapa Nabi Muhammad SAW dikatakan kunci pembuka pintu rahmat Allah adalah wahyu Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai wujud rahmatnya Allah bagi segala sesuatu selain Allah, bagi alam semesta. Artinya kalau Rasul enggak diutus, Allah enggak akan merahmati. Gak ada yang dapat rahmat kalau gak ada Nabi Muhammad SAW. Maka begitu Allah menetapkan, mengutus Nabi Muhammad SAW, maka itulah saat dimana Allah menunjukkan kasih sayangnya yang tiada tara. Karena itu kalau kita pengen merasakan kasih sayangnya Allah, kalau kita pengen mencicipi kasih sayangnya Allah, kalau kita pengen punya jiwa yang mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, maka kita ya harus dekat-dekat dengan sumbernya kasih sayang itu, sumbernya rahmat itu untuk kita. Karena kalau kita bicara rahmatnya Allah, berat ya, rahmatnya Allah ini sangat unlimited. Nah Allah beri rahmatnya di jagat raya ini wujudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dia akan semakin banyak merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tenang. Ini rahmatnya, di antara rahmatnya Allah itu, orang yang dapat rahmatnya Allah hidupnya tenang. Ya, di antara rahmatnya Allah ini contoh rahmatnya Allah. Kita kan mengartikan rahmat kasih sayang ya. Tapi kasih sayang itu seperti apa itu yang dimaksud? Kalau ada orang meninggal dunia, biasanya itu suasana duka berlangsung lama atau sebentar?
Biasanya berlangsung sebentar, nggak lama. Bahkan jenazah dimakamkan, balik ke rumah sudah bisa ketawa. Udah bisa ketawa. Itu termasuk rahmatnya Allah. Karena kalau nggak dihilangkan tuh rasa duka, manusia nggak akan bisa hidup di muka bumi ini. Nggak bisa. Maka Allah kasih dalam hatinya lupa. Ya, lupa tentang tadi yang dimakamkan, lupa tentang tadi yang wafat. Lupa yang semacam itu bukan kekurangan, memang itu proses Allah merahmati hambanya. Maka seseorang yang dapat rahmatnya Allah, hidupnya penuh ujian nggak akan terasa. Ya nggak akan terasa. Nah kalau kita suka merasakan ujian berarti kita kurang rahmat. Orang yang sedikit-dikit mengeluhkan keadaannya, dikit-dikit dia berkeluh kesah. Dikit-dikit ngomong yang encok lah, yang kesleo lah, yang mumet lah. Jadi tiap hari nggak ada badannya yang benar. Betul? Tapi Masya Allah, semoga Allah panjangkan usia ibu saya dalam ketaatan dan kesehatan dan kebahagiaan. Ibu saya itu jempolnya ya sakit, ya jempolnya ya sakit. Tapi yang nggak pernah dirasakan. Jalan ke sana, jalan ke sini, pengajian sana, pengajian sini. Kok nggak bisa ngerasakan jempolnya yang sakit? Padahal sakit tuh jempolnya. Kenapa? Dikasih rahmat banyak sama Allah Ta'ala. Ya, wadah di sini yang nggak punya duit, teman saya ini, di depan saya ini, Aldi ini yang nggak punya duit. Abdurrahman ini yang nggak punya duit. Zid ini nggak punya duit, apalagi Gus Kafa. Masya Allah. Iya, nggak punya duit. Ada yang hutangnya banyak, contoh Habib Novel Al-Idrus. Ya hutangnya banyak. Tapi alhamdulillah gak kroso. Bukan gak mau ngerasakan loh ya. Wono wong ki duwe hutang tapi gak gelem bayar. Wah aku gak kroso kok itu ya. Itu bukan gak kroso tapi dablek. Nah itu naudzubillah min dzalik. Ini enggak tahu dia enggak punya duit, tahu dia punya hutang, tahu. Tapi enggak jadi beban di hatinya. Enteng saja. Kenapa? Karena dikasih guyuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badannya sakit, kanker stadium 4. Ya kanker stadium 4. Dan orangnya ada di sini hadir majelis. Gak keroso kankernya. Kantong kering yang gak keroso. Jasadnya yang kena kanker beneran yang gak keroso. Kenapa seperti itu? Karena diguyur rahmat. Nah guyuran rahmat ini yang sekarang banyak orang gak bisa ngerasakan. Jauh dari rahmat. Naudzubillah min dzalik. Iya, jauh dari rahmat. Punya duit banyak kalau cik sambat. Iya, punya uang banyak masih keluh kesah. Punya pasangan hidup menyenangkan masih keluh kesah. Punya anak lucu-lucu masih keluh kesah. Punya badan itu semua sehat, yang sakit cuman telinganya masih keluh kesah. Ya masih keluh kesah, dibuat terasa betul sakitnya telinga, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya, sehatnya mata dan lain sebagainya. Yang semacam ini kenapa? Itu kurang rahmat. Ya kurang rahmat. Kenapa kurang rahmat? Karena jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jauh dari Rasulullah. Berarti kurang sholawat. Ya kurang sholawat. Kurang kenal Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi penutupnya maulid saya, walaupun suara saya ya welek gitu ya. Suara saya jelek, apalagi Ustadz Iis lebih jelek dari saya. Ya lebih jelek dari saya, versi subjektif Habib Novel. Tapi kalau versi subjektifnya pemirsa, ya aduh Beb, enak Ustadz Iis dibanding Habib Novel. Kan saya harus pede dengan suara saya, walaupun jelek tak syukuri gitu loh ya. Walaupun jelek saya syukuri, alhamdulillah gitu. Saya bawakan syairnya Habib Ali Habsyi. Yakadu min syiddatis wa kifu adiyatir ilal habibilladzi hubbuh sakan fid dhamir. Itu kalau pakai rebana. Ya kalau pakai rebana. Lagunya banyak itu. Itu bisa Tohal Bashir juga bisa. Hampir-hampir karena rasa rindu yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad SAW,
fuadi yatir. Hampir saja ruhku terbang untuk segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kangen gitu ya. Pengen loh punya rasa kangen sama Rasulullah. Dengar nyebut kata kangen terus merinding gitu ya. Kan enak itu ya. Ya terus pengen. Lah kamu mau ngapain? Kangen Rasul gimana? Ya angel diterangno, menerangkan rasa kangen sama Nabi sama orang yang gak kangen sama Nabi, piye carane? Kamu bilang, aku kangen dia gitu. Ya kalau kamu kangen sama seseorang, saya mungkin ya rada bingung. Dia mbok kangen nih, rasanya seperti apa gitu. Kamu kangen dia rasanya seperti apa? Ini kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kangen dengan Rasulullah SAW. Pengen lihat, pengen disayang, pengen dengar, pengen deket, dan lain sebagainya. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, itu nanti hatinya diguyur rahmat. Makanya pada kesempatan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun antum berada. Tinggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Gunjing orang, ngomongkan jeleknya orang. Kadang kita ini dibawa sama setan, urip ngomongnya elek wong terus. Contoh, boleh ngasih contoh? Itu ya, orang itu cerai. Kenapa? Ayat punya wedoknya kayak ngono modelnya. Masya Allah. Iki lambe capopo. Ini lidah kita kalau begini ini sudah ada orang kena musibah, kita ngomong cara jelek. Ngomongkan elek. Ngomong sing elek. Naudzubillah min dzalik, itu langsung klik, rahmat nyingkir, itu hilang. Walaupun di sampingmu ada orang namanya Pak Rahmat. Rahmatnya akan nyingkir. Rahmatnya akan nyingkir. Man la yarham la yurham. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Aturan dari Allah Ta'ala. Man la yarham, siapa yang tidak nyayangi tidak mungkin disayangi. Kalau kita sayang sama orang kena musibah gak mungkin ngomongkan jeleknya, gak mungkin. Orang sayang itu mesti ngomong ke sing apik, ya aibnya ditutup, salahnya dimaafkan. Ini namanya sayang. Nah kalau kita pengen disayang sama Allah, pengen disayang sama Rasulullah SAW, pengen disayang sama hamba-hamba Allah, disayang sama malaikat, pengen disayang sama duit. Nah ini rumus nih. Oh, begitu bab disayang duit langsung melek kabeh. Yang tadi merem melek. Pengen disayang sama duit, tahu disayang sama duit, dicari-cari sama duit. Duitnya nyari loh ya. Fulan mana ya kok gak kelihatan gitu. Duitnya nyari, sayang duitnya. Tapi ada orang yang gak disayang sama duit, walaupun dia cari duit itu, duitnya melarikan diri dari dia. Ada dia, nyingkir. Dia lagi, lari duitnya itu. Kenapa? Sebel, benci. Saya mau nanya, kamu mau ketemu dengan orang yang kamu benci? Gak mau, dicari orang yang kamu benci. Kira-kira kamu temui atau lari menghindar? Lari menghindar. Kalau kamu dibenci sama duit, duit itu akan lari menghindar dari kamu. Kamu cari kemanapun dia, cus menghindar. Tapi kalau kamu dicinta sama duit, kamu tidur di rumah, duit yang gedor kamarmu. Please terima aku, tolong terima aku, ajib tenang. Masya Allah. Jadi awakmu pengen sugih, gede hatimu. Kalau kamu pengen kaya raya, hatimu dibesarkan dengan cinta, sayangi. Pengen nolong orang, pengen bantu orang, pengen nyenengkan orang, pengen buat orang lain senang, pengen buat orang makmur. Ojo al petutu wal pelitu wal bakhilu wal meditu. Udah itu, ngeri.com. Wong petut, medit, pelit, bakhil, kikir jadi satu. Terus minta dicari duit. Ada orang nanya sama kiai, "Yai, saya tuh heran sama jenengan. Jenengan tuh kok duduk santai duit marani ya?" Jawaban yang kayaknya santai. Hatiku raka hatimu. Jawaban ustadznya santai. Hatiku raka hatimu. Lu pripun toh yai? Lu bukan saya menjelekkan hatimu. Enggak. Tapi kamu mau belajar kan? Mau belajar. Jadikan hatimu minimal mirip hati saya. Lah pripun? Dit sak miliar, mbak dit sak rupiah podo. Ayo, isora. Gimana? Bisa enggak? Walah, sak miliar mbak sak rupiah. 1.000 mbok 10.000 loh. 110. Kesian 10.000 itu dinistakan sama 100.000. Bukan gara-gara 10.000-nya dan 100.000-nya, orangnya. Dia lihat 10.000 itu kecil, lihat 100.000 besar. Yang 10.000 disingkirkan, 100.000 dimuliakan. Tapi buat orang-orang soleh, satu
zero sama berapapun sama. Duit kegeletak noroknya, gak ngurus. Ya kenapa? Al-fulusu al-teleu. Duit itu hanyalah kotoran. Hanyalah kotoran. Maka jangan pernah diletakkan di dalam hati. Ditaruh di luar. Itu ilmunya para wali. Sing mbok golek apa toh? Yang kamu cari itu tidak lebih hebat dari sebelah sayap nyamuk. Nah, sayap nyamuk, kamu mau ditempeli nyamuk? Mau? Mau. Dunia dan segala isinya loh. La ta'dilu janaha ba'udhah. Gak setara dengan sebelah sayap nyamuk. Makanya orang-orang soleh nyantai bab urusan duit. Seneng no atimu, rahmat sayang. Pasti dicari sama dunia itu. Gak usah ruwet. Donyone goleki, moro. Please, terima aku. Sama nunduk-nunduk, ngerayu bahkan dunianya. Dunianya ngemis ngerayu, tolong terima aku. Pernah kamu jadi lelaki yang lagi merayu perempuan pengen diterima cintanya tapi ditolak? Ada itu yang lagi begitu. Namanya patah hati, kan begitu ya. Ada enggak oknum-oknum patah hati? Banyak. Banyak. Marani ditolak, ngejar ditolak. Nah, orang-orang soleh itu dunianya marani dia ditolak. Kalau butuh aja diambil buat orang lain. Nyah. Ganggu ki, dadak gare aku ngene. Coba kalau kita bawa sini. Wah, dengan senang hati. Nyarinya capek. Nah itulah bedanya hati. Orang soleh sama orang biasa. Hatinya penuh kasih sayang, rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya kalau kita pengen semuanya enak, hatinya harus penuh rahmat. Biar penuh rahmat, harus dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yang punya rahmat, Allah kasihkan rahmat itu ke Nabi. Kuncinya ke Rasulullah. Jangan ngomongkan rahmat miliknya Allah, betul. Rahmat miliknya Allah, tapi yang dikasih siapa? Yang dititipi siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti yang dititipi rahmatnya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau ada orang kok mumet golek rahmat ki berarti gak kenal Nabi Muhammad SAW. Yang kenal Rasulullah SAW nyantai-nyantai saja. Jelas semuanya? Apa? Duit. Kalau bab duit jelas, mohon maaf ya. Saya bahas rahmat pakai urusan duit biar nyantol. Ya karena kadang-kadang itu ada orang nanya, Habib, Yai Ustadz, ada orang nanya, Habib, Yai Ustadz, wirid sudah saya baca, zikir sudah saya baca, tapi kok saya aktif miskin ya? Aktif miskin loh. Apa salah saya? Coba cek, coba cek. Kedekatanmu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seberapa? Termasuk kedekatan dengan Rasulullah adalah cinta pada sahabatnya, cinta sama keluarganya. Jadi kalau enggak cinta sama sahabat Nabi, enggak cinta sama Nabi, dijamin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, aku akan mendekat kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ngerti kuncinya. Yang ngerti kuncinya. Nah kalau kita sudah banyak sholawat, banyak niru akhlaknya Nabi Muhammad SAW, ya insya Allah itu rahmat akan diguyur. Kalau rahmat sudah diguyur, Masya Allah, namanya apa? Disayang. Orang disayang itu enak enggak? Enak. Kalau jatuh diapakan? Ditilii. Ada orang disayang jatuh, diparani, ditilii, dilus-lus, ditinggali. Nyah. Betul? Itu orang yang jatuh kalau disayang. Tapi kalau jatuh enggak disayang, syukur. Kurang banter tibone. Kok jek urip ya? Itu jatuh enggak disayang. Kalau jatuh disayang, kesenggol dikit saja, kesiannya. Kepleset dia itu, kakinya tergores aja tuh, wah ngomongnya lebih gitu ya. Kenapa? Karena sayang. Nah bayangkan tuh bagaimana orang yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itulah yang harus kita lakukan. Nah sekaligus saya mau minta tolong boleh? Ya. Kemarin sore saya minta tolong ibu-ibu doa itu alhamdulillah kabul. Jadi maghrib kemarin visa saya sudah turun.
Alhamdulillah. Tapi mangkat apa ora gak ono sing ngeruh. Jangan percaya sama visa, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dia doakan saya dan rombongan bisa sampai ke Madinah, sampai ke Mekah Al-Mukarramah dan bisa kembali ke Majelis Ar-Raudhah. Sehat, selamat, enggak repot. Terus disangoni sama Allah dengan sangu-sangu batiniah dan lahiriah. Ya, semua serba mudah, semua serba enak. Duduk dimanapun dicintai, berada dimanapun disayang. Kondisinya apapun, ya selalu dalam guyuran rahmat. Dan mudah-mudahan yang mengamini dapat yang lebih daripada yang minta doanya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, untuk menutup kajian ini, pertanyaan saya, ada enggak yang punya hajat pengen kabul? Banyak ya? Mau tak kasih rumusnya? Ojo mbok pikiri. Mau hajatnya kabul jangan dipikiri, kerjakan saja. Contoh, boleh. Pengen beli rumah, dipikiri, jadi enggak? Enggak ada. Pengen beli rumah itu ya segera cari rumah. Ojo kakek mikir, duitnya mana? Enggak bakal jadi itu, orang kebanyakan mikir. Ya betul, beli rumah itu ya harus dibayar kan begitu ya. Ya betul, harus ngumpulkan uang. Tapi gak usah kamu pikir, jalan saja. Ya jalan saja. Kalau kebanyakan mikir, gak berangkat-berangkat nanti. Kalau gak berangkat, gak sampai. Mulai dengan yang bisa. Bisanya nyari, ya nyari. Bayar urusan carry. Nyari, ketemu, tanya. Pasnya berapa? Gaya nawar. Masya Allah, ini nekat luar biasa ini. Punya duit mas? Belum. Kan baru wacana. Tapi wacananya kan jelas. Jalan. Nanti insya Allah hajatnya kabul. Nah, untuk mencapai itu maka istiqomahkanlah mewujudkan hajat orang lain sebisamu. Jadi kalau misalnya ada orang hajatnya itu misalnya ya, nyebrang jalan. Ya seberang no. Kalau ada orang itu hajatnya misalnya beli sambel. Murah atau beli sambel. Kamu bisa belikan, ya tukono. Kamu belikan, nanti Allah akan mewujudkan hajatmu. Kan enak atau modal cilik untuk gede. Enak atau enggak enak? Wah enak. Ada orang itu kok hajatnya menikah, kebetulan tetanggamu itu punya anak perempuan belum menikah. Mbok jodohno. Oh tinggal modal ngomong itu sama itu selesai gitu ya. Ya gitu aja kan enak. Nanti hajatmu sama Allah diwujudkan. Kalau misalnya modal tonggonya mau ke rumah sakit mau tilik nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Lah kamu kok punya temen yang punya mobil, menyambungkan saja. Tonggoku kalau pengen ke rumah sakit nggak ada mobil, kesian sudah sepuh, sudah tua. Bisa enggak kamu antarkan sebentar? Oh bisa. Nah, itu nanti hajat kita dibereskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah banyak itu orang punya kesempatan mewujudkan hajatnya sendiri, hajatnya orang lain, hajatnya saudaranya, hajatnya tonggonya. Punya kesempatan dan kemampuan. Allah udah tunjukkan, iki loh, tinggal mbok lakoni. Kakek mikir, kok dia kurang ya. Waktu saya terkuras, duit saya kurang dan lain sebagainya. Akhirnya hajat kita jadi sulit. Ya jadi sulit. Jelas? Dah, makasih. Saya minta doanya dan minta dimaafkan. Kalau engkau enggak maafkan aku keterlaluan. Kalau dirimu tidak maafkan aku keterlaluan maksudnya bagaimana? Berarti mempersulit dirinya sendiri. Orang yang enggak mau maafkan orang lain itu nanti ke surganya repot. Tahu ke surganya repot? Karena sebelum masuk surga harus mengikuti persidangan orang yang tidak dia maafkan. Sudah di dunia buat susah, di akhirat ngeruweti. Loh saya mau masuk surga nanti dulu, itu Habib Novel belum kamu maafkan. Jadi kamu harus ketemu Habib Novel dulu, ya, kemudian jalani sidang, nah baru nanti masuk surga. Mesti apa membatin, beb neng donyong garai ruwet, neng akhirat ngeruweti gitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya siapapun maafkan, ya maafkan. Di dunia ini kita bereskan, nanti di akhirat urusan kita jadi beres. Jangan menyimpan dendam pada siapapun. Jangan menyimpan benci dengan siapapun. Pokoknya senangkan hati semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa kunci pembuka pintu rahmatnya Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai wujud rahmatnya Allah bagi semesta alam. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, maka dekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan banyak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, maka hidupnya akan tenang. Meskipun datang masalah dalam hidupnya, masalah yang datang gak akan terasa, gak akan merubah suasana hatinya, tidak akan memberi efek samping dalam hidupnya. Dan banyak sekarang orang yang tidak dapat merasakan kucuran rahmat itu, meskipun hidupnya bergelimang harta, meskipun tubuhnya sehat. Mereka masih sering berkeluh kesah atas hidupnya. Ini penyebabnya karena mereka tidak mendapat kucuran rahmat Allah Ta'ala. Dengan artian karena mereka jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus mengajak kita untuk meninggalkan hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal menggunjing orang, menjelek-jelekan orang, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Kalau kita mau disayang Allah Ta'ala, dapat rahmatnya, disayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disayang hambanya Allah Ta'ala, maka sayangi orang lain. Dunia akan mengejar, mendatangi mereka yang kasih sayang pada orang lain. Dapatkan rahmat Allah Ta'ala dengan dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersolawat, mencintai anak cucu Rasulullah dan mencintai sahabatnya, serta mengikuti sunnahnya. Ketika seseorang sudah mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, maka hidupnya baik di dunia maupun di akhirat dijamin enak. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Al-Idrus sampaikan, dan semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat,
segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.